ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya, tarawih dan witir musala Baitul Muttaqin yang diberkati Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, taufik, Islam, sehingga kita masih bisa hadir di musala kita ini, musala Baitul Muttaqin. Kita juga bersyukur kita sudah taraweh berapa ini? Ke-13 ya. Kita sudah puasa 12 hari. Semoga ibadah puasa kita, taraweh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tahu kita dan Allah. Yang tahu kita dan Allah. Yang lain nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena puasa ini ibadah spesial. Beda dengan yang lain. Yang tahu kita puasa, kualitasnya puasa bagaimana, kita yang tahu. Ya. Kalau sholat, orang tahu. Kita berangkat, buka pintu rumah, tahu orang. Apalagi seperti ini, orang tahu. Zakat, tahu orang. Apalagi jangan lupa tulis namanya, sebut nanti nama saya. Wah, itu lebih tahu semua itu. Haji apalagi, umroh satu kampung tahu. Kalau puasa, siapa yang tahu? Kita dengan Allah. Ya. Puasa itu nggak bisa, dibohongin nggak bisa. Kalau mau bohong gampang, kita masuk ke rumah, ya, ambil makanan, masuk kamar, kunci sudah. Atau pas kumur-kumur, lagi mau wudhu, ya, niatnya mau kumur-kumur, kan nggak ada yang tahu itu. Ditelan aja nggak tahu. Makanya puasa ini ibadah yang spesial. Ya, kata Allah, karena spesial maka saya akan membalas langsung. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam hadits qudsi. Puasa itu untuk saya dan saya akan membalasnya, kata Allah. Masya Allah, la ilaha illallah. Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan apa yang saya sampaikan di beberapa tempat, di beberapa masjid, yaitu apa itu fenomena taraweh. Taraweh ini ada kebiasaan yang gak bagus di Indonesia. Itu apa? Kalau hari pertama penuh, hari kedua berkurang, sudah berkurang sedikit. Ketiga, keempat, seminggu itu sudah separuh hilang. Seminggu sudah separuh hilang. Minggu kedua makin banyak. Minggu ketiga makin maju softnya. Dan minggu terakhir udah banyak mau mudik, udah tinggal satu soft. Allah ya. Alasannya pulang kampung. Baru minggu pertama mau kampung kemana kampungnya? Kampungnya aja nggak pergi, kampungnya nggak hilang. Baru minggu pertama sudah nggak, udah kosong. Pengalaman saya di Maroko, ya, di negara Arab. Bukan hanya di Maroko, ya, di negara Arab, di semuanya, di Saudi, di Yaman, di Mesir, dan lain sebagainya. Itu hari pertama itu biasa. Orang ke masjid itu biasa. Nggak sampai membludak ke jalan, enggak, biasa. Tapi semakin ke belakang, semakin ramai. Wabil khusus 10 malam terakhir. Itu penuh masjid itu. Ya, penuh. Wabil khusus yang likuran. Ya. Kalau di Maroko itu biasanya tanggal 25. Likuran itu kan, kata Nabi kan, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah sungguh-sungguh Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain fil witri, di bilangan ganjilnya. 10 terakhir tapi di ganjilnya, berarti 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu kata Nabi. Nah, orang-orang Arab ini tahu hadis ini, diamalkan. Kalau Bapak Ibu mau lihat di YouTube itu live, Mekah live,
siaran langsung, Al-Basul Mubashir. Itu perhatikan, minggu sekarang, minggu depan, itu semakin banyak minggu depan. Semakin Ramadan makin hilang, mau selesai, semakin ramai. Kenapa? Mencari Lailatul Qadar. Caranya bagaimana? Iktikaf. Ya. Nabi itu kalau di 10 hari terakhir, ibadahnya adalah iktikaf. Malam bangun, cari masjid. Iktikaf. Sambil apa? Sholat. Sambil baca Quran, dzikir, seterusnya. Sambil menunggu ya, sahur. Terus kemudian lanjut sholat subuh. Jadi Nabi itu kalau 10 hari terakhir 3 amalannya. Yang pertama, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, artinya ya nggak menggauli istrinya, maksudnya itu. Bangun ya, maksudnya semangat ibadah. Syadda mi'zarahu. Bukannya terlarang, nggak apa-apa ya. Secara syariat nggak apa-apa. Cuma Nabi pilih untuk tidak menggauli istrinya. Kalau 10 hari terakhir, khusus dispesialkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa aiqadha ahlahu. Keluarganya dibangunin. Ayo, apa? Iktikaf. Ini yang berat, Pak. Punya pasangan suami istri yang mau diajak beribadah bareng itu susah. Ya. Kalau ada punya suami atau istri diajak dibangunin, ayo apa? Iktikaf mau. Ayo tahajud mau, itu luar biasa itu. Subhanallah. Senangnya punya istri, punya suami yang diajak buat sholat tahajud, mau, senang sekali. Kenapa? Sama-sama apa? Bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bareng-bareng. Minta ya Allah, semoga anak-anak kita ya Allah jadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Semoga keluarga ini keluarga yang Kau ridho ya Allah. Enak sekali itu. Makanya Nabi itu bangunin, kalau 10 hari terakhir bangunin, istrinya dibangunin, anaknya dibangunin. Yang terakhir adalah wa ahya lailahu atau wa ahya lailatahu. Dan Nabi setelah membangunkan istrinya, keluarganya, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Dengan apa? Dengan ibadah. Bercengkrama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Ya sholat, baca Quran, zikir, dan sebagainya. Ya, semoga kita yang tersisa berapa sof ini? 2 sof ya? Yang tersisa ini semoga masih kuat. Amin. Yang tersisa 2 sof semoga masih kuat ya. Ya. Karena kata Nabi bonusnya itu di akhir. Ramadan itu bonusnya. Ya. Bonusnya itu ada di akhir. Bintangnya itu ada di ibarat nonton film itu. Yang seru itu di akhir, bukan di awal. Yang seru itu di akhir. Ya, Ramadan ibarat nonton film, yang seru itu di akhir. Loh kok di akhir kok malah bubar gimana? Kok nonton kok bubar, belum selesai nih, Ramadannya belum selesai. Kenapa? Mudik Ustaz, mudik. Ya Allah. Ya, kalau bisa nggak mudik, nggak usah mudik. Ya. Kok gitu Ustaz? Ya kalau bisa. Kenapa? Soalnya kalau kita mudik, nanti kita nggak terawih. Ya, nggak terawih kita kalau mudik. Kenapa? Sibuk di jalan. Ya. Allah. Bisa sholat isya jamaah aja untung itu kalau mudik. Ya. Makanya saran saya, kalaupun harus ada yang mudik di antara kita, usahakan masih bisa sholat terawih meskipun 2 rakaat. Sholat isya, setelah itu ba'diyah, terawih 2 rakaat. Witir 1 saja. Udah. Siapa tahu itu pas malam Lailatul Qadar. Usahain walaupun 2 rakaat. Ya. Jadi terawih itu nggak harus 20, nggak harus 8. 2 pun jadi. Zaman Rasulullah dulu nggak ada terawih, istilahnya qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu mendirikan Ramadan, artinya menghidupkan malam-malam Ramadan. Nah, dulu di Madinah itu bukan 10, bukan 8, bukan 20 Pak, dulu di Madinah. Berapa? 36. Dulu di Madinah itu pernah sholat berjamaah 36 rakaat. Dulu, sekarang sudah enggak lagi. Ya Allah, artinya siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat, dengan zikir, insya Allah kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar. Kata ulama juga, siapa yang terawih 30 malam tidak bolong, insya Allah dapat Lailatul Qadar.
Insyaallah. Semoga kita semuanya dapat Lailatul Qadar, dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.